Hai Kak Lina. Hai Kak Sani. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Masih tetap di rumah kan? Masih dong Kak, kan sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya, jangan lupa ya. Tetap di rumah dan tetap rajin cuci tangan dan jaga betul, Kak kebersihan. Nah Kak Lina, meskipun ruang gerak kita dibatasi, tetapi kita bisa leluasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak Sani. Nah untuk itu adik-adik jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini ya Kak Lina, Iya, Kak, kita mau betul, Kak. memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau buka dengan pujian yang Kak? ini Kak, apa itu Kak? Oh aku tahu. Apa? Yang ngalahin iblis bukan? Ya betul, kita mau hancurkan markas iblis. Iya, tapi kita mesti bawa senjata nih Kak. Oh iya, jangan lupa kita harus bawa pedang Kak. Iya. Adik-adik pasti juga bangkit berdiri dan juga akan memuji dengan gerakannya Kak Lina. Iya. Adik-adiknya juga boleh tepuk tangan ya Kak ya. Oke Kak, kita sama-sama tepuk tangan. Sini juga yang di rumah. Markas iblis, kas iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Kerjaannya apa ya? Tiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Adik-adik semua, anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Siap-siap adik-adik. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Markas iblis. Markas iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Kerjaannya ngapain? Tiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Tunjuk anak-anak. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau. Ganti kakak-kakaknya. Tunjuk kakaknya. Kakak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau. Sekali lagi bawa pedangnya Kak Lina. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Wow. Pedang di tangan. Bikin kacau setan. Nah, pasti adik-adik juga bersemangat Kak di Iya, Kak, rumah benar, Kak. Tadi kita bawa pedang Kak Iya, Lina. bawa pedang. Tahu nggak adik-adik pedang apa itu? Iya pedang yang bisa kalahin iblis ya Kak ya. Iya, Pedang apa Kak ya? Lina? Itu adalah pedang firman Tuhan. Iya betul Karena Kak Sani. firman Tuhan mengandung kuasa Tuhan yang Iya, sanggup kalahin iblis. Untuk itu Kak, kita juga akan minta kuasa Tuhan Kak. Oh iya untuk Kak. memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Bapa ku datang padamu. Kita sikap doa dengan baik, tangan dilipat, mata ditutup, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi, siang, sore. Pagi hari, siang
siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan, sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Terimalah Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan. Karena berkat Tuhan. Nyata melimpah atas kehidupan kami. Kami rindu menyerahkan pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah berdoa, Iya, Kak. Kak, benar, Kita Kak. mau tetap memuji Tuhan ya, Kak ya. Iya Kak, adik-adiknya tadi kayaknya berdoanya juga bagus-bagus ya Kak Iya, ya. pasti Kak. Iya. Karena mereka anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, Iya, Kak. kita mau lanjut puji Tuhan Kak. Ya, oke. Kita mau nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah. Ya. Nah, adik-adiknya boleh tepuk tangan, kita mau nyanyi sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Wow, tepuk tangan Kak Tani. Ternyata adik-adiknya semuanya semangat puji Tuhan Kak. Pakai gerakan juga Iya, ya Kak, Kak. adik-adik ya di rumah ya. Iya Kak, Kak memang benar Kak bahwa kasih Tuhan itu emang indah buat kita Kak. Kita semua ya Iya, Kak Lina Kak. ya. Buat adik-adik di rumah, buat kita yang ada di sini Kak. Betul Kak. Buktinya Kak, hari ini kita boleh memuji Tuhan dan terlebih kita boleh mendengarkan firman. Iya, Iya. mendengarkan firman Tuhan Kak. Itu bagian yang terpenting ya Kak Lina Iya ya. Kak. Nah sekarang Kak, karena kita udah puji Tuhan, kita udah gerak-gerak, Gerak-gerak. sekarang kita mau dengerin firman
Duduk firman diam Tuhan. dengar firman ya Kak ya. Iya, sebelum itu kita mau Berdoa terlebih berdoa. dulu. Ayo adik-adik semuanya ambil sikap doa. Berdiri yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pimpinanmu di sekolah minggu, siang hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami persembahkan di hadapanmu. Kiranya Tuhan, Kau mau sempurnakan pujian kami ini. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau mau urapi kakak kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh senantiasa bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Andre. Nah, udah siap belum nih dengerin firman Tuhan? Kalau udah, biarpun beribadahnya di rumah, dengerin firmannya harus tetap sungguh-sungguh. Gak boleh main-main lagi, ya. Nah, sekarang Kak Andre mau cerita. Pada saat itu, bangsa Yehuda yang dipimpin Raja Yoyakim, mereka dikepung adik-adik. Dikepung oleh bangsa Babel yang dipimpin Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Yoyakim dan bangsa Yehuda mereka kalah berperang. Akhirnya ditawan sama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar waktu itu memerintahkan seorang pegawainya untuk memilih di antara bangsa-bangsa Israel yang keturunan raja-raja atau keturunan bangsawan. Harus dipilih yang pintar, ya, yang punya pengetahuannya luas. Harus dipisahin karena mereka semua mau dibawa ke sebuah tempat untuk nantinya mereka dididik adik-adik untuk nanti bisa bekerja di istana raja. Mereka dibawa ke suatu tempat. Di sana mereka dididik selama 3 tahun oleh pegawainya Raja Nebukadnezar. Sehingga nanti mereka
kalau sudah dilatih selama 3 tahun, mereka bisa bekerja di istana raja. Nah, di tempat itu mereka bukan cuma diajarin, tetapi juga mereka diberikan makanan yang enak-enak adik-adik. Makanannya sama kayak yang dimakan sama raja. Kira-kira kalau makanan raja enak gak sih adik-adik? Wah, pasti enak banget kan? Makanannya misalnya apa? Ada daging, ayam, ikan, minumnya juga anggur. Waduh, pasti enak banget ya. Bahan-bahan makanannya pasti yang terbaik. Soalnya kan makanan raja. Udah gitu, yang masak kokinya pasti harus yang paling jago biar makanannya enak. Pokoknya makanan untuk raja pasti enak. Dan itu semua dikasih ya adik-adik buat orang-orang yang tadi dibawa untuk dilatih untuk nanti kerja sama raja. Ternyata di tempat itu ada 4 orang ya adik-adik. Pasti semuanya udah kenal 4 orang ini, karena udah sering dikasih firman sama kakak-kakaknya ya. Yang pertama Daniel, lalu Hanaya, lalu Misael, dan juga ada Azaria. Keempat orang ini mereka merupakan orang-orang yang taat sama perintah Tuhan. Nah, ketika mereka ditangkap, mereka dibawa adik-adik, mereka diberikan nama baru sama pengawal raja. Jadi namanya mereka berempat diganti jadi nama untuk di bangsa Babel adik-adik. Daniel menjadi Belsasar, lalu Hanaya menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, dan Azaria menjadi Abednego. Walaupun mereka ditangkap, nama mereka diubah, ketaatan mereka sama Tuhan gak berubah adik-adik. Tadi kakak cerita, mereka semua diberikan makanan yang enak-enak, yang terbaik, makanan buat raja. Nah, tapi mereka berempat tahu adik-adik, bangsa Babel saat itu dan rajanya, Raja Nebukadnezar, mereka gak mengenal Tuhan. Mereka nyembahnya patung-patung, dewa-dewa, berhala-berhala. Oleh karena itu, makanan yang mau mereka makan, kalau kita anak-anak Tuhan, kakak-kakak, adik-adik di rumah, kalau mau makan, berdoa. Berdoanya sama siapa? Sama Tuhan. Karena sudah diberikan makan, supaya makanan ini dikuduskan kalau kita makan kan adik-adik. Nah, bangsa Babel berdoanya bukan sama Tuhan, tetapi pas lagi mau makan, mereka mempersembahkan makanannya buat dewa-dewa mereka, buat berhala-berhala mereka. Didoain untuk dewa-dewa, baru mereka makan. Nah, keempat orang ini, Daniel dan teman-temannya, mereka tahu adik-adik, kalau itu gak bagus, kalau itu gak boleh, itu makanannya udah jadi najis. Ya, karena sudah dipersembahkan buat dewa lain, buat Tuhan lain. Ya, jadi mereka gak mau ikut-ikutan makan makanan yang enak tadi, makanan yang untuk raja. Mereka bilang ke pengawal raja, Pak, kami gak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan untuk dewa. Kami gak mau makan makanan yang sama seperti raja. Adik-adik, kira-kira Daniel sama teman-temannya kan tawanan, udah bagus, dikasih makannya enak, sama kayak raja, tapi malah ditolak. Kira-kira pengawal rajanya marah gak ya? Ternyata adik-adik, karena ketaatan Daniel dan teman-temannya, Tuhan melindungi mereka adik-adik. Jadinya pengawal raja, dia gak marah sama mereka berempat. Tapi pengawal raja juga gak berani melawan perintah raja. Jadinya pengawalnya bilang, wah, tapi ini semua perintah raja. Kamu semua di sini harus makan
makanan yang sama raja. Biar nanti badan kalian sehat. Kalau beda, nanti kalian makannya sembarangan. Kaliannya jadi kurus. Aku bisa dihukum sama raja. Kata pengawal rajanya. Kira-kira dengar itu, Daniel sama teman-temannya, mereka nurut sama pengawal raja, apa tetap mau taat sama firman Tuhan ya? Nah, sekarang saatnya nih, adik-adik yang di kelas Yudea, Betania, buka Alkitabnya ya. Di Daniel 1 ayat 12 dan 13. Daniel 1 ayat 12 dan 13. Ya, kakak bacain juga di sini. Ya, setelah ditolak sama pengawal raja, kira-kira Daniel ngomongnya apa? Nih di sini ada. Daniel bilang, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Adik-adik, ternyata Daniel sama teman-temannya, mereka nggak mau menuruti perintahnya raja. Mereka tetap mau turuti perintah Tuhan. Karena mereka tahu, adik-adik, mereka lebih takut sama Tuhan. Ya, karena mereka tahu kalau mereka taat sama perintah Tuhan, mereka selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan menjagai mereka. Ya, jadinya pas dibilang, kami makannya sayur-sayur aja, minumnya juga air putih aja. Nanti Bapak lihat, kami sama yang lain. Kalau kami nanti jadi kurus, jadi lesu, kami nanti boleh dikasih makan yang sama kayak yang lain. Ya udah, kata pengawal rajanya, kalian dikasih makanan yang kalian mau. 10 hari dilihat. Sampai tadi 10 hari lewat, ketika pengawalnya lihat, dikumpulin Daniel dan ketiga temannya. Ya, tadi siapa? Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka dikumpulin, dibandingin sama orang-orang lain yang makan makanan santapan aja. Pas pengawal raja lihat, wah, ternyata pas dilihat Daniel sama teman-temannya bukannya jadi kurus, bukannya jadi lesu, lemas, tapi mereka malah menjadi lebih sehat. Adik-adik pas dilihat, wah, pas lihat badannya lebih sehat. Coba dites ilmu pengetahuannya, ntar makanannya nggak sehat, mereka jadi bodoh. Pas dites, ternyata adik-adik, mereka berempat ini, mereka lebih pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Wah, ternyata apa yang Daniel dan teman-temannya lakukan, mereka mau membuktikan kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, menjagai kita. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan juga memberikan lebih buat kita semua. Nah, sampai akhirnya 3 tahun telah berlalu, mereka semua telah diajari, saatnya sholat tiba. Mereka semua, Daniel dan teman-temannya, juga seluruh orang yang tadi sudah dilatih selama 3 tahun ini, mereka dibawa ke hadapan Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, dia mau melihat, dia mau ngetes di antara orang-orang yang ini semua dikumpulin tadi, mana yang pintar, mana yang paling hebat, mana yang paling cerdas. Karena mereka semua nanti mau dikumpulin kerja sama raja. Nah, ketika dikumpulin, diajak ngobrol semuanya satu-satu, ditanyain sama Raja Nebukadnezar. Di antara semua orang itu ada 4 orang yang ternyata lebih pintar, lebih hebat, lebih cerdas dari yang lainnya, adik-adik. Ya, mereka berbeda sama yang lainnya. Tahu gak siapa, adik-adik? Betul, keempat orang itu Daniel,
Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat ternyata lebih pintar dibandingkan teman-temannya. Bukan cuma itu, keempat orang ini pas dibandingkan dengan orang-orang pintar yang ada di kerajaan Babel, gak ada satupun yang lebih pintar dari mereka. Kepintaran mereka 10 kali lipat lebih pintar dibandingkan sama yang lainnya. Wah. Adik-adik, itu membuktikan kalau kita sama seperti Daniel dan teman-temannya. Kalau kita mau setia sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menjagai kita. Tuhan pasti melindungi kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, dimanapun kita berada. Pada saat itu, Daniel dan teman-temannya menjadi tawanan. Wah, tawanan kan gak bebas adik-adik ya. Tetapi kalau kita taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan apa yang kita perluin. Ya, saat sekarang ini nih, walaupun kita gak bisa ketemu di sekolah minggu, beribadah bareng-bareng, tapi adik-adik di rumah, waktu puji-pujiannya dengan sungguh-sungguh. Ketika doa, biarpun gak ada kakak-kakaknya, Kak Andre gak bisa lihat, kakak-kakak lain yang gak bisa lihat, tetapi Tuhan melihat. Kalau adik-adik sungguh-sungguh, puji-pujian sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, terutama saat mendengarkan firman, adik-adik sungguh-sungguh, Tuhan melihat, Tuhan pasti senang, dan Tuhan pasti akan selalu menjagai adik-adik semua. Ya, jadi nanti kita bisa kembali berkumpul-kumpul, beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu. Ya, sekarang semuanya lipat tangannya, sikap doanya yang baik, tutup matanya. Biarpun kakak-kakaknya nggak ada yang bisa melihat, tetapi Tuhan melihat kesungguhan adik-adik dalam beribadah. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman. Kau telah mengajar kami kalau Engkau selalu menuntun dan juga menjagai kehidupan kami, asalkan kami mau selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Nah, semuanya tadi udah dengar ya firman Tuhan, kalau Tuhan memelihara semua anak-anaknya. Nah, untuk adik-adik di Galilea sama Betania, siapin Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Oke, ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita buka sama-sama. Oke, Kak bantu baca ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke, sekarang untuk kelas Yerusalem, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Oke, nanti ikutin Kak Ingrid ya gayanya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, gampang kan ayatnya? Sekarang kita mau aktivitas adik-adik. Di rumah adik-adik ambil kertas kosong seperti ini. Terus adik-adik ambil spidol. Nanti di kertas kosongnya adik-adik bikin gambar yang adik-adik suka. Nah, contohnya kayak gini, kayak Ingrid bikin gambar hati. Ya. Kemudian adik-adik ambil kertas warna. Seperti ini. Di kertas warnanya nanti adik-adik bikin gambar hati kecil-kecil. Kayak gini adik-adik. Nanti adik-adik gunting. Hasil guntingannya jadinya seperti ini nih. Hatinya kecil-kecil nih adik-adik nih. Oke, dari hati yang kecil-kecil ini nanti adik-adik tempel di gambar yang tadi. Ya, kita udah gambar. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Bagus ya? Nah, kalau nanti kita bisa ketemu lagi, adik-adik bawa ke kelas masing-masing. Ditulis namanya, kelas, tanggal, dan ayat hafalannya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye, God bless you.